Ya, selamat datang di video pembelajaran tentang perkuliahan kalkulus. Nah, ini sebenarnya beberapa review saja, hanya beberapa review, karena di video sebelumnya juga sudah dibahas tentang kekontinuan. Jadi, di video kali ini kita akan bahas cepat, akan review tentang continuity, continuity on an interval, kemudian intermediate value theorem. Nah, yang menjadi fokusnya nanti adalah silahkan kalian bahas, tulis saja apa yang kalian ketahui tentang intermediate value theorem atau teorema nilai antara. Itu yang akan kita bahas karena belum dibahas sebelumnya. Nah, jadi apa itu continuity atau kontinuitas itu apa? Jadi ada namanya continuity at a point atau continue pada titik. Jadi pada titik ada juga continue nanti di mana-mana atau continue di mana-mana kecuali pada beberapa titik. Nah, untuk continuity at a point atau pada kontinuitas pada titik, jadi definisinya misalkan kita punya fungsi f, diberikan fungsi f pada interval buka yang memuat c, maka fungsi f tersebut, maka si f dikatakan kontinu pada c jika limit x menuju c dari fx itu sama dengan fc. Jadi maksudnya ada tiga. Ini melambangkan menginterpretasikan tiga maksud, tiga hal. Yang pertama yang harus kita buktikan, ingat lagi pembelajaran tentang limit. Limit x menuju c, fx-nya harus ada, eksis. Jadi limitnya harus ada dulu. Kemudian apa yang harus ada lagi? fc-nya harus ada. Kemudian yang ketiga adalah harus sama nilainya. Jadi limit yang kedua-duanya ada itu nilainya harus sama. Jika salah satu dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka f dikatakan discontinue pada c. Jadi harus, hukumnya wajib tiga terpenuhi ya. Limitnya harus ada, fc-nya ada, kemudian nilainya harus sama. Contoh, example-nya adalah misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Fungsinya tidak terdefinisi pada 2 ya, x tidak sama dengan 2. Nah, bagaimana kasusnya, gimana kita mau membuat f itu pada saat x sama dengan 2 agar dia continue. Jadi kita cari limitnya, limit x menuju 2, x kuadrat min 4 per x min 2 itu adalah, nilai limitnya adalah 4. Nah, kemudian ada berarti ya limitnya, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua fc-nya. Fc-nya adalah untuk x menuju 2, fc-nya, f2-nya adalah 4. Nah, faktanya kita bisa melihat bahwa fx sama dengan x plus 2 itu berlaku untuk semua x. Gitu. Jadi, x plus 2 berapapun x-nya, fx-nya, fc-nya tetap ada. Nah, akibatnya dia continue. Caranya adalah continue ketika fx-nya sama dengan x plus 2. Kemudian selanjutnya, continue of familiar function. Jadi ada beberapa fungsi yang familiar yang sudah dikenal lah istilahnya. Jadi ada fungsi polinom, fungsi rasional, nanti ada juga absolute, akar. Nah, kita pengen lihat kekontinuannya. Ada dua hal, ada continue di mana-mana, everywhere, ada continue everywhere except at a few points. Jadi di mana-mana kecuali beberapa titik. Teorema A ya, atau teorema 1. Ini sebenarnya bisa kalian lihat di buku ini ya, buku rujukan kalkulus, buku Parsel, bahwa sama sebenarnya, hanya saja dibuat lebih ringkasnya, versi ringkasnya. Jadi fungsi polinom itu continue pada setiap bilangan real C. Jadi kalau fungsi polinom itu dia pasti continue. Kemudian kalau fungsi rasional itu continue pada setiap bilangan real C pada domainnya. Yaitu di mana-mana dia continue di mana-mana kecuali dengan denominatornya 0 atau 0. Jadi kalau denominatornya 0 dia tidak continue di mana-mana. Itu teoremanya. Silahkan dibuktikan sendiri kenapa dikatakan, pasti ada buktinya kenapa fungsi polinom itu dia continue di mana-mana. Kenapa fungsi rasional itu continue di mana-mana di C pada domainnya kecuali kalau denominatornya 0, 0. Misal kita punya fungsi fx sama dengan mutlak x. Nah, untuk x kecil dari 0 maka
nilai fx-nya adalah negatif ya, min x. Itu sebuah polinom. Kemudian kalau x-nya besar dari 0, fx sama dengan x, juga polinom. Artinya apa? Tadi dari teorema A, oh kalau dia polinom, dia pasti kontinu di mana-mana. Nah, sekarang kita lihat, tapi kalau di 0 dia kontinu nggak? Kan kondisi sebelumnya dia hanya di x kecil dari 0 dan x besar dari 0. Sekarang kalau di 0 dia gimana kasusnya? Ya kita lihat limitnya. Tadi limitnya, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Limitnya ada, FC-nya ada, sama atau tidak nilainya, sama nilainya. Karena 3 kondisi tersebut terpenuhi, maka dia juga kontinu di 0, di titik 0. Ingat ya definisi tadi, continuity at a point. Jadi ada 3, limitnya ada, FC-nya ada, kemudian nilainya sama. Nah, kita pengen lihat dari fungsi absolut ini, pada titik 0 dia kontinu atau tidak. Ternyata dia memenuhi 3 syarat tersebut, artinya dia kontinu. Karena pada saat x kecil dari 0 dia polinom dan itu kontinu berdasarkan teorema A, pada saat x besar dari 0 dia kontinu juga karena dia polinom berdasarkan teorema A, dan kalau berdasarkan definisi continuity at a point tadi, pada titik, dia juga kontinu di 0, maka ya sudah dia kontinu di mana-mana. Artinya fungsi fx sama dengan mutlak x itu kontinu di mana-mana. Kemudian teorema B, selanjutnya adalah continuity of absolute value and root function. Jadi pada nilai absolut dan akar pangkat n. Jadi dikatakan di teorema B adalah fungsi nilai absolut itu kontinu pada setiap bilangan real C. Kemudian jika n-nya ganjil, maka fungsi akarnya itu kontinu pada setiap bilangan C. Tapi kalau misalnya genap, maka fungsi akar pangkat n tadi kontinu pada setiap bilangan real positif C. Kenapa? Nah, silahkan bisa dibuktikan. Jadi ingat teorema tadi hanya berbasis teorema ya. Ini teorema bukan definisi. Jadi kalau teorema pasti bisa dibuktikan dan harus bisa dibuktikan. Silahkan dicoba. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya continuity under function operation. Jadi operasi fungsi. Nah, ya operasi fungsi yang sederhana yang sudah kita ketahui. Jadi teorema C dikatakan bahwa kalau kita punya f dan g itu kontinu di C, jadi syaratnya ingat ya, syaratnya f dan g harus kontinu. Fungsi f kontinu, fungsi g kontinu. Maka perkalian dengan konstanta dia kontinu, dijumlahkan dia kontinu, dikurangkan dia kontinu, dikalikan dia kontinu, dibagi juga dia kontinu. Dengan syarat tadi pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Dipangkatkan n dia kontinu, di akar pangkatkan n dia kontinu. Jadi operasi-operasi tersebut dia tidak merubah kekontinuan dari fungsi tersebut, dia mengawetkan. Kalau ingat syaratnya f dan g itu harus kontinu. Nah, ini buktinya silahkan dipelajari ya, silahkan dibaca. Nah, contohnya, misalkan kita punya fx sama dengan 3 mutlak x min x kuadrat dibagi akar x ditambah akar x pangkat 3, kontinu atau tidak? Nah, pakai saja teorema C. Oh, mutlak itu kontinu. Mutlak kontinu dikalikan konstanta, dia kontinu. Dikurangi dengan fungsi polinom itu kontinu. Jadi, tadi kontinu dikurangi kontinu. Kemudian akar itu dia kontinu, akar pangkat n juga dia kontinu, dijumlahkan. Akibatnya kalau kita jumlahkan dia kontinu. Nah, fungsi kontinu dibagi dengan fungsi kontinu juga kontinu. Maka fx yang sama dengan 3 mutlak x min x kuadrat dibagi akar x ditambah akar pangkat 3x itu kontinu. Itu sederhananya ya, tapi ketika menuliskannya, tuliskan dengan rapi sesuai dengan teorema dan definisi yang berlaku. Nah, kemudian yang D adalah tentang fungsi trigonometri. Jadi sinus dan kosinus itu kontinu di setiap bilangan real C, kemudian fungsi tangan, kotangan, dan kosekan itu kontinu setiap bilangan real C di domain mereka. Contohnya di sini fx sama dengan sin x per x dikali 1 min x. Sin x itu kontinu. Nah, kemudian x itu polinom. Nah, silahkan kalian, tapi apakah dia kontinu di semua titik? Nah, silahkan dicek apakah dia di semua titik dia kontinu atau tidak. Kemudian teorema selanjutnya adalah tentang composite limit theorem. Jadi tentang fungsi komposit ya.
Jika limit X menuju C, Gx sama dengan L, dan jika F-nya kontinu di L, maka limit X menuju C, F, Gx sama dengan F, limit Gx, X menuju C sama dengan FL. Nah, ini komposisi ya. Ingat lagi fungsi komposisi bentuknya seperti apa. Nah, in particular secara ini, jika G-nya kontinu pada C, F-nya kontinu pada GC, maka fungsi komposit F komposisi G itu juga kontinu pada C. Contohnya, nah silahkan dicoba dan dibaca di buku parselnya ya. Kemudian ada continue on an interval, jadi continue pada interval. Oke, ini ada typo ya, ini harusnya ada function. Fungsi F itu continue kanan pada A jika limit X menuju A dari kiri, Fx sama dengan Fa, dan continue kiri pada B jika limit X menuju B dari kiri, Fx sama dengan Fb. Nah, kita katakan F itu continue pada interval buka jika dia continue pada setiap titik pada interval. Jadi, dia continue pada suatu interval buka kalau di setiap titik pada interval dia continue. Dan dia continue pada interval tutup di A, B jika pada interval buka dia continue, kemudian dia continue kanan, dan dia juga continue kiri pada B. Ilustrasinya seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita punya interval buka A, B, nah dia dikatakan continue, fungsi ini, misalkan kalau garis bilangannya seperti ini A, ini B, dia dikatakan continue, fungsi F yang ada di sini dikatakan continue kalau di setiap titik dia continue. At each point. Jadi setiap titik dia continue. Sekarang kalau kita punya interval tutup A, B. Nah, ini dia continue kalau yang interval bukanya continue, kemudian dia continue kanan dari A, dia continue kanan dari A, dan continue kiri dari B. Gitu ya, tadi kan yang pertama interval bukanya harus continue. Artinya kan di titik yang ini dia tidak termasuk nih, tidak termuat. Nah, makanya muncul syarat berikutnya, dia continue kanan dari ini kan A, ini B. Dia dari kanan, dia continue, dari kiri dia juga continue pada B. Nah, itu kalau dia memenuhi 3 syarat itu, maka dia continue pada interval tutup A, B. Contoh, nah silahkan dicoba untuk fungsi Gx sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, ini yang menjadi yang harus kalian pelajari adalah tentang intermediate value theorem. Silahkan dibuat ringkasannya, ditulis apa yang kalian ketahui tentang teorema nilai antara. Boleh ilustrasinya, contohnya, pembuktiannya. Jadi, di sini dikatakan kalau misalkan kita punya fungsi F pada interval tutup A, B, dan kita punya W, itu adalah bilangan di antara FA dan FB. Jika F continue pada interval tutup A, B, maka setidaknya satu angka C antara A dan B itu mengakibatkan FC sama dengan W. Silahkan kalian explore teorema nilai antara untuk didiskusikan pada pertemuan berikutnya tentang ilustrasinya, buktinya, contohnya seperti apa. Oke, untuk video review tentang materi kontinuitas sampai di sini dulu, silahkan dipelajari. Kita akan selanjutnya, di video selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang teorema-teorema yang berlaku pada kekontinuan. Terima kasih.